History teaches us peace and stability are our most valuable assets. Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. US President Donald Trump appears to have rolled back on his plans to add a 10% tariff to goods from 8 European countries who were strongly against his push to acquire Greenland. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Thank you. Dunia nyaris berada di ambang kehancuran akibat ketegangan geopolitik yang memuncak antara blok barat. Hubungan Amerika Serikat dan Eropa berada di titik nadir. Penyebabnya bukan musuh dari luar, melainkan ambisi gila dari seorang Donald Trump. Presiden Amerika ini nyaris memicu perang saudara di tubuh NATO. Eropa sudah siaga penuh, rudal sudah diarahkan, dan tentara sudah dikerahkan ke perbatasan beku. Kiamat kecil seolah tinggal menunggu waktu meletus. Namun Donald Trump tiba-tiba berubah pikiran dan menyambut semua ancaman. Uniknya, keputusan ini diambil setelah sang presiden bertemu dengan Prabowo Subianto. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Ambisi aneh Donald Trump yang ingin caplok Greenland. Segalanya bermula dari nafsu serakah Donald Trump yang tidak masuk akal. Dia secara terbuka menyatakan ingin membeli dan menguasai Pulau Greenland. Pulau es raksasa yang masuk wilayah otonomi Denmark itu dianggap Trump sebagai properti biasa. Presiden Amerika Serikat ini pikir segalanya bisa dibeli dengan dolar. Sikap arogannya ini jelas menabrak semua aturan main dalam hubungan internasional. Trump memperlakukan negara berdaulat layaknya tanah kosong tak bertuan. Dilansir dari laman Bloomberg, pakar hukum internasional menyebut ambisi Trump ini sangat berbahaya. Tindakan ini berpotensi merusak norma dan hukum internasional yang berlaku. Jika Trump dibiarkan mencaplok Greenland, maka hukum rimba akan kembali berlaku di dunia. Negara kuat bisa memakan negara lemah seenaknya. Eropa tentu saja menolak mentah-mentah ide gila tersebut. Denmark dan Uni Eropa bersatu padu melawan keinginan gak masuk akal sang presiden Amerika Serikat. Penolakan ini bikin Trump murka besar dan langsung keluarkan jurus andalannya. Dia mengancam akan menghancurkan aliansi pertahanan NATO dari dalam. Menurut laporan CNN, Amerika bakal angkat kaki dari 200 posisi strategis di NATO. Aliansi militer terkuat di dunia itu terancam pecah berkeping-keping. Trump merasa Eropa tidak tahu terima kasih karena sudah dilindungi selama ini. Dia ingin menghukum sekutunya dengan cara yang paling menyakitkan. Ancaman Trump bukan cuma gertakan sambal atau omong kosong belaka. Dia benar-benar menarik personel militer penting dari markas besar NATO di Brussels. Kekosongan ini bikin Eropa panik karena pertahanan mereka jadi bolong. Rusia di timur pasti tertawa melihat kekacauan internal musuhnya ini. Tidak cukup dengan ancaman militer, Trump juga menyerang dompet Eropa. Dia mengeluarkan ultimatum ekonomi yang bikin pemimpin Eropa keringat dingin. Dikutip dari MUC, demi Greenland, Trump bahkan memberikan ultimatum ke Eropa dengan ancaman tarif tinggi. Barang-barang negara benua biru bakal dipajaki gila-gilaan jika masuk Amerika. Kalian serahkan Greenland atau ekonomi kalian saya hancurkan. Pilihan ada di tangan kalian, tapi waktu saya tidak banyak, tegas Trump. Ini adalah bentuk pemerasan gaya baru yang dilakukan oleh pemimpin negara adidaya. Politisi 79 tahun ini menggunakan kekuatan ekonominya untuk merampok wilayah negara lain. Eropa yang terpojok akhirnya memilih untuk melawan dengan keras. Mereka tidak mau harga dirinya diinjak-injak oleh sekutu yang berubah jadi preman. Benua biru merespon dengan mengerahkan kekuatan militer ke kutub utara. Greenland yang sunyi mendadak berubah jadi zona militer yang panas. Dilansir dari Euronews, Greenland kini dikepung tentara negara-negara Eropa. Mereka bersiaga penuh melawan ambisi Trump yang makin tak terkendali.
Kapal perang Inggris, jet tempur Prancis, dan pasukan khusus Jerman dikirim ke sana. Mereka siap-siap tembak-menembak dengan pasukan Amerika jika nekat mendarat. Situasi ini adalah mimpi buruk bagi perdamaian dunia pasca Perang Dunia II. Sekutu yang dulu bahu-membahu lawan Nazi kini saling todong senjata. Lantas, kenapa Trump begitu ngotot dan terobsesi pada Greenland? Ternyata ada alasan militer yang sangat mengerikan di balik itu semua. Dilansir dari berbagai sumber, Greenland adalah kunci perang nuklir masa depan. Amerika ingin bangun proyek rahasia bernama Golden Dome di sana. Proyek ini adalah sistem pertahanan rudal dan pangkalan nuklir strategis. Siapa yang kuasai Greenland, dia bisa mengunci Rusia dan China sekaligus. Posisi Greenland sangat vital untuk mendeteksi dan mencegah rudal antar benua. Trump ingin pastikan Amerika aman meski harus korbankan kedaulatan Denmark. Ambisi hegemoni inilah yang bikin Trump buta mata dan hati. Dia tidak peduli kalau tindakannya bisa memicu perang dunia ketiga yang bakal kembali memecah perdamaian. Dunia internasional hanya bisa menonton dengan cemas drama ketegangan ini. PBB seolah mandul tidak bisa berbuat apa-apa hadapi kelakuan Trump. Eropa butuh keajaiban atau sosok kuat yang bisa menyadarkan Trump. Mereka butuh mediator yang didengar dan dihormati oleh si taipan properti itu. Perubahan besar Trump setelah bertemu dengan Prabowo. Forum Ekonomi Dunia atau WEF di Davos, Swiss menjadi panggung sejarah baru. Di tengah dinginnya salju Alpen, suhu politik dunia mendadak mencair. Prabowo Subianto datang ke Davos bukan cuma untuk bicara ekonomi. Dia membawa misi perdamaian rahasia untuk meredakan ketegangan barat. Pertemuan Prabowo dan Trump di sela-sela forum menjadi sorotan utama. Banyak yang meragukan apakah Trump mau mendengarkan presiden dari negara berkembang. Namun yang terjadi justru di luar dugaan semua pengamat politik. Trump menyambut Prabowo dengan sangat hangat, akrab, dan penuh dengan rasa hormat. Gestur tubuh Trump yang biasanya arogan terlihat sangat bersahabat di depan Prabowo. Ada chemistry kuat antara dua tokoh nasionalis beda benua ini. Setelah pertemuan tertutup itu, kabar mengejutkan langsung tersiar ke seluruh dunia. Amerika Serikat secara resmi mencabut semua ancamannya ke Eropa. Dilansir dari ABC News, kesepakatan damai akhirnya dicapai di Davos. Trump dilaporkan mencabut semua ancaman ke Greenland dan batalkan sanksi tarif ke Eropa. Berita ini langsung bikin bursa saham dunia melonjak gembira. Eropa bisa bernapas lega karena bayang-bayang perang saudara NATO sirna seketika. Apa yang dibisikkan Prabowo hingga Trump berubah pikiran secepat itu? Jawabannya ada pada pendekatan diplomasi sesama lelaki tangguh ala Prabowo. Prabowo tidak datang sebagai pemohon, tapi sebagai sahabat yang memberi nasihat. Dia bicara bahasa yang dimengerti Trump, bahasa kekuatan dan kehormatan. Momen ikonik tertangkap kamera saat Trump menepuk pundak Prabowo. Pujian setinggi langit meluncur dari mulut Presiden Amerika yang kontroversial itu. Presiden AS ini kedapatan menepuk pundak Prabowo dan mengucapkan pria tangguh. Trump mengaku sangat respek pada kepemimpinan Prabowo. Prabowo adalah pria tangguh, orang yang sangat pintar dan saya menghormatinya. Kami sepakat bahwa perdamaian lebih menguntungkan daripada konflik. Pujian tangguh dari Trump bukanlah basa-basi diplomatik yang murah. Trump dikenal hanya menghormati pemimpin yang punya latar belakang kuat dan tegas. Latar belakang militer Prabowo dan sikap tegasnya menjaga kedaulatan bikin Trump segan. Trump melihat Presiden RI sebagai cerminan dirinya versi Asia. Prabowo berhasil meyakinkan Trump bahwa memusuhi Eropa hanya akan merugikan Amerika. Jika Barat pecah, yang tepuk tangan adalah musuh bersama mereka. Diplomasi personal ini terbukti jauh lebih ampuh daripada ribuan resolusi PBB. Sentuhan personal Prabowo mampu luluhkan hati batu Donald Trump. Keberhasilan ini adalah bukti nyata power Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Tanah air bukan lagi penonton, tapi pemain inti yang menentukan skor. Indonesia di bawah Prabowo memegang teguh prinsip politik bebas aktif. Kita tidak memihak blok manapun, tapi aktif menabaikan yang bertikai. Dilansir dari CNN Internasional, Menlu Sugiono tegaskan sikap Indonesia untuk tetap non-blok. Nusantara menolak aneksasi Greenland, tapi dengan cara dialog yang elegan. Indonesia tidak akan pernah mendukung penjajahan gaya baru dimanapun. Tapi kami memilih jalan diplomasi untuk menyadarkan pihak yang salah. Ucap Sugiono. Posisi netral inilah yang membuat Prabowo bisa diterima semua pihak. Dia bisa bicara dengan Eropa dan dia juga didengar oleh Amerika. Tapi jangan salah, Trump melunak bukan cuma karena Prabowo orang baik. Trump tahu bahwa di belakang Indonesia ada kekuatan besar yang membackingi.
Indonesia kini menjalin hubungan sangat mesra dengan rival utama Amerika. Rusia dan China siap pasang badan jika kedaulatan Indonesia diganggu. Faktor inilah yang bikin Trump berpikir 2 kali untuk remehkan saran Prabowo. Dia tahu Indonesia adalah kunci keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik. Kabarnya, Rusia dan China siap bersatu melawan upaya militerisasi Barat. Mereka mendukung penuh langkah Indonesia yang menolak dominasi asing. Dukungan Moskow dan Beijing membuat posisi tawar Indonesia sangat tinggi. Amerika sadar tidak bisa lagi mendikte Indonesia seperti dulu. Trump sadar jika dia menolak saran damai Prabowo, Indonesia bisa makin condong ke timur. Dan kehilangan dukungan tanah air adalah bencana strategis bagi Amerika. Jadi melunaknya Trump adalah kalkulasi politik yang sangat matang. Dia mengalah pada Eropa demi menjaga hati sahabat barunya, Indonesia. Prabowo cerdik memanfaatkan posisi strategis ini untuk kepentingan perdamaian global. Dia jual mahal dukungan Indonesia demi meredakan ketegangan dunia. Para pemimpin Eropa seperti Macron dan Kanselir Jerman harusnya sungkem pada Prabowo. Diplomasi sunyi sang jenderal telah menyelamatkan nyawa prajurit mereka. Kisah di Davos ini akan dicatat tinta emas dalam sejarah diplomasi kita. Indonesia membuktikan diri sebagai juru damai yang sesungguhnya. Indonesia tidak perlu kirim pasukan perang untuk selesaikan konflik besar. Cukup kirim 1 orang bernama Prabowo Subianto dan masalah selesai. Karisma kepemimpinan Prabowo kini diakui sejajar dengan pemimpin adidaya. Dia mampu mengandalkan ego pemimpin dunia yang terkenal keras kepala. Dampak dari perdamaian ini juga sangat positif bagi ekonomi global. Jalur perdagangan transatlantik kembali aman dan stabil tanpa ancaman tarif. Inilah yang disebut diplomasi cerdas 1 kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Perdamaian dapat, wibawa naik, ekonomi pun berhasil diselamatkan. Rakyat Indonesia harus bangga punya pemimpin yang disegani dunia. Kita tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai negara dunia ketiga yang lemah. Momen Trump menepuk bahu Prabowo adalah simbol pengakuan kesetaraan. Amerika mengakui Indonesia sebagai mitra strategis yang sangat penting. Kedepan, peran Indonesia dalam konflik global akan semakin dinantikan. Dunia butuh lebih banyak sosok seperti Prabowo yang berani bicara kebenaran. Jadi begitulah cerita Amerika Serikat yang mulai melunak setelah bertemu dengan Prabowo Subianto. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?